Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Kalau di Indonesia ini ya, ada kontes tentang anjing penjilat. Tentu kontes ini akan dimenangkan oleh seorang Habib yang bernama Habib Utsman bin Yahya. Ya, bagaimana tidak? Dia disetting sebagai seorang ulama, tetapi membuat fatwa yang sangat mengerikan, fatwa yang sangat sesat, fatwa yang naudzubillah. Iya, jadi kalau ada lagu dari Bude Budendut itu ya, yang Utsman bin itu adalah motif Batavia sebagai anjing penjilat antek Belanda, itu sudah benar. Utsman bin Yahya si mufti Batavia, anjing penjilat Allah kaki Karim. tangan Belanda, iblis bersorban dari Yaman Selatan. Iya, seperti dikatakan juga oleh Habib Taufik Assegaf, bahwa setiap orang ya yang mendekati pejabat itu sama seperti anjing, dikasih tulang, disuruh ke sana kemari, itu pasti akan nurut. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Habib Taufik Assegaf tentang datuknya, yaitu Habib Utsman bin Yahya. Anjing itu nurut, Pak. Dikasih belung, wah, dia seperti dikasih emas. Oh, diantrap, disuruh ngelompat, disuruh menari. Anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh. Jadi kalau ada kontes juara-juara nih, juara-juaraan, siapakah pemenangnya apabila ada sebutan anjing penjilat atau antek penjajah Belanda, yang tentunya Habib Utsman bin Yahya sebagai juaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam, saudara. Ya, sebenarnya julukan anjing penjilat antek Belanda kepada Habib Utsman bin Yahya itu sudah sangat tepat, sudah sangat benar kok. Karena fakta-fakta sejarah itu tidak bisa dibantah bahwa Habib Utsman bin Yahya itu adalah seorang antek Belanda, anjing penjilat. Karena di masa itu para pejuang-pejuang di Nusantara itu dengan gagah beraninya mempertahankan bumi pertiwi supaya tidak direbut oleh pemerintah Belanda. Ya, semuanya ya berperang mati-matian. Hanya Habib Utsman bin Yahya yang rela menjadi budaknya, menjadi anjing penjilat, ya menjadi anteknya. Itu ya data yang tidak bisa dibantah. Bahkan Habib Utsman bin Yahya ini membuat fatwa yang sangat sah, yaitu di dalam kitab Manhajul Istiqomah fi Dini Bisalamah. Fatwanya itu sangat mengerikan, yaitu bahwa setiap pribumi itu haram untuk melawan pemerintah Belanda. Fatwa macam apa yang seperti itu? Maka ini sudah sangat tepat. Bahkan Habib Utsman bin Yahya mengatakan, setiap pribumi yang berjihad atau jihad fisabilillah itu adalah ghurur atau dengan tipu daya setan. Padahal kita tahu dari Sabang sampai Merauke pada saat itu, dari Aceh, Kalimantan, Jawa, itu pejuang-pejuang kita sedang mati-matian mempertahankan bagaimana caranya negeri ini tidak dirampas oleh pemerintah kolonial Belanda. Tapi Habib Utsman bin Yahya tidak seperti itu. Dia rela menjadi anjing Belanda, menjadi budak, menjadi anteknya. Kemudian ada yang mengatakan, seperti Wafi ini contohnya, bahwa loh, pemerintah Belanda itu kan pemerintah yang sah saat itu. Sehingga Habib Utsman bin Yahya itu adalah sebagai pekerja atau PNS-nya pada pemerintahan kolonial Belanda. Kata siapa seperti itu? Di Nusantara ini banyak sekali kerajaan dan kesultanan yang sah, yang membawahi tanah-tanah di Nusantara ini. Dulu ya, Raja Mataram Islam itu Sultan Agung. Pertama kali beliau ini berani dari Jogja ke Batavia untuk melawan pemerintah Belanda. Ya, bahkan 2 kali Sultan Agung dan para pasukannya itu menyerang Batavia. Ya, walaupun akhirnya kalah. Tapi semangatnya ditiru oleh kesultanan yang lain. Ya, kalahnya bukan karena apa-apa. Kalahnya karena ada pengkhianat di negeri ini, semacam orang-orang seperti Utsman bin Yahya, penjilat, anjing, antek. Iya,
Tumenggung Endroyono kalau nggak salah itu. Di Mataram ya, akhirnya kepala sama badan itu dipisah. Karena anjing-anjing penjilat seperti itu. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa di Banten pun seperti itu. Gagah berani untuk mempertahankan tanah Banten. Iya kan? Kemudian lari ke utara. Ada Imam Bonjol, perang Pantri. Ada Tengku Umar. Kemudian sampai di Makassar, Sultan Hasanuddin. Ya mereka ini, bagaimana caranya negeri itu sih tidak sampai dijajah, diambil oleh kolonial Belanda. Malah seorang Habib Usman seperti itu, membuat fatwa-fatwa yang sesat. Ya bahkan di Tambun, di Bekasi itu banyak sekali ulama-ulama yang digantung akibat fatwa sesatnya Habib Usman. Jadi ulama-ulama yang mati-matian mempertahankan negeri ini, mempertahankan tanah mereka, itu dianggap sebagai pemberontak. Padahal mereka ini sedang mempertahankan tanah leluhurnya. Kok bisa-bisanya dicap sebagai pemberontak? Dan akhirnya mereka itu ditangkap, kemudian digantung. Ini polanya Habib Usman bin Yahya, mbahnya Lutfi bin Yahya, anjing dan antek Belanda. Kok bisa-bisanya mereka para pejuang yang sedang mempertahankan tanah kelahiran mereka, tanah leluhur mereka itu dikatakan sebagai orang-orang yang batil, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kurang ajar. Yang kurang ajar ini mbahnya Lutfi bin Yahya, itu Habib Usman bin Yahya sebagai anjing penjajah, antek penjajah, anjing penjilat, kurang ajar. Kalau mereka mengklaim bahwa ini ada sebuah strategi, kalau strategi tidak akan membuat fatwa seperti itu, fatwa yang merugikan para pejuang, para ulama di Nusantara. Ulama Torekoh zaman dulu itu memang kebanyakan dari para sayyid, para syarif, sehingga bagaimana caranya pemerintah beliau itu bisa menumpas para ulama Torekoh. Dan oleh Habib Usman bin Yahya itu pun dibuatkan fatwa bahwa ulama Torekoh itu adalah kelompok orang-orang yang sesat. Sehingga ratusan, ribuan bahkan ulama-ulama Torekoh yang dibantai habis. Kalau strategi tidak seperti itu. Kalau strategi itu seperti Tengku Umar yang pura-pura masuk menjadi bagian dari pemerintah Belanda. Latihan berperang, latihan bagaimana cara menggunakan senjata, membuat senjata. Ketika Tengku Umar ini sudah bisa, keluarlah dari kelompok penjajah dan berbalik melawan penjajah. Sama seperti Mbah Hashim Asy'ari ketika masuk peta dulu pembelah tanah air dengan para santri-santri yang digiring untuk seolah menjadi kelompok pembelah tanah air. Tapi ini ada sebuah strategi, sebuah siasah. Mereka belajar untuk menggunakan senjata, membuat senjata dan sebagainya, teknik tempur. Seperti itu, jadi jelas ini adalah sebuah strategi, sebuah siasah. Kalau Habib Usman bin Yahya itu beda lagi, beda ceritanya. Tetapi dia ini menjadi kacung, menjadi antek. Ya, ini jelas seperti itu ya. Bahwa kalau di Indonesia ini ada juara anjing penjilat, juara antek Belanda. Otomatis yang layak menyandang gelar antek Belanda, anjing penjajah, itu adalah seorang Habib baru yang bernama Habib Usman bin Yahya. Ya sekarang keturunannya yaitu Lutfi bin Yahya pun menjadi orang yang berbahaya di Nusantara ini. Oke, seperti itu ya. Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.